Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heran dan kita akan kembali mengomentari video dari Didi Juli yang judul Lama Tak Muncul Ustadz Sani Munir Tobat. Jadi ini Ustadz Sani Munir adalah legend guys ya. Jadi beliau ini adalah sepuh. Dari beliau ini adalah seperti ibaratnya kalau di bule itu kayak Ahmad Didat atau Yusuf Estes guys. Jadi beliau ini pengetahuan kriminologi yang sangat luas gitu kan. Nah, jadi kita akan tonton video, habis itu kita akan komentari di Juli ini guys. Hai umat Islam, supaya kamu selamat, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosamu. Itu tidak main-main, mereka serius. Perkataan ini benar, kata Paulus. Jadi itu suratnya Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Kemudian juga di dalam suratnya kepada Timotius bahwa untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Selanjutnya. Jadi sekali lagi itu adalah pengakuan Paulus, bukan kata-kata Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan aku mati itu tebus dosa manusia, nggak ada guys. Itu adalah perkataan Paulus. Makanya ini Ustadz Salimnya itu yang sedang menyampaikan itu. Kalau Yesus nggak pernah menyampaikan hal itu guys. Dia mati untuk menebus dosa manusia, nggak pernah. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi video ceramah dari Ustadz Sani Munir. Kalau kita melihat di channel YouTube beliau itu sudah lama vakum ya, alias tidak aktif membuat video lagi. Nah, saya melihat di postingan terakhir terbaru dari Hagia Sophia itu beliau bilang bahwa kesehatannya kurang prima, dan saya perhatikan memang beliau ini kurang sehat lah ya, seperti itu. Nah, yang menarik bukan beliau sehat atau tidak sehat, tapi apa yang disampaikan oleh beliau ketika beliau berceramah di masjid itu. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Sudah lama sekali saya tidak pernah berceramah. Ini saya minta maaf kalau banyak nyangkut-nyangkut karena usia, juga kesehatan yang sudah tidak prima. Tetapi insya Allah semangat masih tetap untuk berdakwah. Saya membawa topik pada subuh hari ini, topik yang cukup unik, memahami dakwah Islam dan misi Kristen. Kenapa Islam berbicara banyak tentang Kristen? Dari jamaah yang dimuliakan Allah, dari halaman pertama Al-Quranul Karim sampai halaman terakhir berbicara tentang Kristen. Jadi jangan main-main Pak. Al-Quran itu adalah kitab kristologi terbesar di dunia. Umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah penebus dosa. Yesus penebus dosa ini dengan hati yang tulus ingin ditawarkan kepada umat Islam. Hai umat Islam, supaya kamu selamat, terimalah Yesus sebagai. Jadi inilah apa yang disampaikan oleh para yang melakukan kristenisasi guys. Jadi mereka berusaha menyampaikan ini gitu. Dengan dalil ini. Padahal ini jelas bukan kata-kata Yesus, tapi kata-kata Paulus. Yesus tidak pernah ngomong seperti ini. Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosamu. Itu tidak main-main, mereka serius. Perkataan ini benar, kata Paulus. Jadi itu suratnya Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Jadi surat Paulus pada jemaat di Efesus, bukan perkataan Yesus sekali lagi guys ya. Kemudian juga di dalam suratnya kepada Timotius bahwa untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Selanjutnya. Dan untuk itu mengapa diberikan keselamatan supaya masuk surga? Inilah, perhatikan baik-baik hai jemaat yang dimuliakan Allah, perhatikan baik-baik. Inilah misi Kristen untuk menyelamatkan umat Islam.
Go ye, make all nations my disciples, and baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Supaya masuk surga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku, jadikan semua manusia Kristen. Bagaimana caranya? Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, persyaratan kedatangan Yesus. Nah, kita bahas tadi guys. Jadi ini ayat ya. Kalau menurut dari pakar Alkitab Kristen itu 74 sarjana dari Universitas Harvard, yaitu dipimpin oleh Robert W. Fung ya. Jadi mereka ini meneliti Alkitab dan mereka menemukan bahwa ini adalah ayat tambahan, ayat yang di kita mula-mula nggak ada, baru ditambahkan kemudian. Dan ini menjadi masuk akal ya. Saya meyakininya kenapa? Karena dan banyak orang kaum muslimin dan para mulak meyakininya kenapa? Karena sebelumnya Yesus ngomong seperti ini guys ya. Dan ini membuktikan kalau Yesus nggak mungkin menjilat dirinya sendiri, atau dia orang yang pelin-pelan, atau dia orang nggak Kristen ya. Coba dengar ayat sebelumnya Yesus ngomong seperti ini. Saya hafal guys ya. Mas saya nggak hafal berapa nomor surat ayatnya. Mungkin kalau ini Markus 16:15 kalau ini 28 Matius 28:16 berarti sekitar Matius 28:16 dan 17 guys. Jadi gini, Yesus berkata Aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ingat ya, dia bilang aku hanya diutus bagi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti kalau dia ngomong hanya, berarti kan itu udah kata kunci guys. Dikunci itu hanya. Anda tahu, saya hanya makan nasi, berarti saya nggak makan yang lain. Saya hanya diutus pergi ke Jakarta, berarti saya nggak diutus pergi tempat lain gitu. Itu kalau kata hanya, dikunci di situ. Lalu tegas dia lagi dengan mengatakan kepada murid-muridnya, janganlah kalian pergi ke Samaria, ke kota-kota lain selain Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Ada dua di situ guys ya. Dikatakannya janganlah kalian pergi ke kota-kota lain, keluar ke Samaria, ke kota Samaria atau kota-kota lain ya. Pergilah hanya. Jadi ada dua kata kunci itu, ditambahnya hanya lagi. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari Israel. Jadi Yesus itu mengatakan dia hanya, jadi selain hanya untuk dirinya juga hanya untuk muridnya gitu. Bahkan dilarangnya janganlah pergi ke kota-kota lain, pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari Israel. Jadi makanya ini ayat ya, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya ini menjadikan Yesus adalah seorang yang pelin-pelan, tidak konsisten dan menjilat ludah sendiri guys. Dan itu nggak mungkin terjadi pada seorang Yesus, nggak mungkin terjadi. Kita meyakini Yesus orangnya nggak seperti itu gitu kan. Ini makanya kuatlah dugaan ya bahwa penelitian dari 74 pakar Alkitab dari Universitas Harvard itu adalah benar adanya. Karena mereka meneliti, bukan seperti orang ini kan, mereka percaya gitu aja. Orang ini tidak di CD-nya, dikumpulkan semua Alkitab itu kan, di bedahnya, dicari ayatnya. Bahkan mereka membuat itu Alkitab yang mana mereka bedakan huruf-huruf warna-warna hurufnya. Yang mana kata-kata Yesus mereka beri warna biru. Jadi semua kata-kata Yesus itu kan mereka beri warna berbeda dengan kata-kata selainnya gitu. Nah, jadi yang kita percaya memang hanya kata-kata Yesus saja guys. Jadi kalau ada kata-kata selain Yesus yang bertentangan, bertolak belakang dengan kata Yesus, berarti itu jelas mereka lah yang tidak sesuai dengan kata Yesus. Soalnya mereka itulah yang mengubah-ubah ayat Alkitab guys. Belum dia berpikir seperti itu ya. Dalam Kristen satu, semua bangsa sudah dibaptis. Jadi kalau ada masih umat Islam bandel, Yesus tidak datang. Kalau umat Islam masih ada bandel menurut umat Kristiani, Yesus tidak akan datang. Oleh sebab itu, dengan segala cara, dengan indomie, dengan beras, dengan apa? Dengan segala cara guys, kristenisasi dengan segala cara, dengan beras ya, itu memang fakta. Dengan acara Car Free Day, acara konser ya, lalu lagi lomba lari, dipercikan air di finish itu kan jelaskan itu nggak ada hubungannya dengan lomba lari. Kalau orang lomba lari itu selesai lari itu ya sudah, dia kan jadi finish guys. Bukan di tengah-tengah, di finish, dan mereka tinggal ambil air bakso gitu selesai atau minum puas-puas. Tapi ini lagi itu dipercikan. Apalah efek hasil air percikan ini? Itu namanya baptis air guys. Jadi seakan-akan memberi kesegaran padahal nggak ada efeknya gitu kan. Nah, gitu guys. Jadi dan juga beras ya, dan juga kayak penjajahan tuh. Penjajahan Belanda, Portugis, Inggris yang dulu menjadi Indonesia 3,5 abad itu mereka membawa misi gold, gospel, glory. Gold ada mencari emas atau harta, gospel itu menyebarkan Injil, ya glory menjadi kejayaan. Nah, jadi ada di situ misi penginjilan di situ,
misi penjajahan Belanda, Portugis, Inggris. Maka nggak heran ya, dahulu ada tonton film-film perjuangan itu ya, bagaimana kejamnya mereka terhadap umat Islam gitu. Umat Islam dipaksa untuk murtad kan. Ya, Anda bisa lihat banyak sejarah referensi film dan sejarahnya gitu ya. Sangat luar biasa memaksa umat Islam untuk masuk Kristen gitu. Nah, juga dan Anda lihat buktinya banyak juga bergereja peninggalan Belanda atau Portugis, Inggris di Indonesia guys. Anda lihat nama-namanya kan, karena gereja Van apa gitu kan, yang namanya bukan nama-nama Indonesia lah, ataupun nanti kemudian dibuat jadi nama Indonesia guys. Jadi itulah bukti sisa peninggalan dari kristenisasi dengan semboyan gold glory mereka guys. Ini sudah masuk Kristen supaya Yesus datang menjemput mereka, menjemput siapa yang masuk Kristen. Bahkan Anda pernah juga lihat, saya juga pernah nonton film yang mereka tuh ke Jepang guys, sampai ke Jepang mereka dibagikan Injil gitu kan. Kisah itu ada tuh, saya pernah nonton filmnya ya, itu di film itu diambil sejarah nyata gitu kan. Jadi mereka sampai ke Jepang, dan itu mereka memang Jepang tuh kan waktu itu masih samurai guys, dan mereka tuh ganas samurai itu. Tapi mereka karena memang memang ya itulah memang giginya mereka ke Jepang untuk menyebarkan Injil gitu kan pada orang Jepang. Nah sampai ya Anda bisa nonton video itu lah, saya lupa namanya gitu, tapi begitulah mereka sampai kemana-mana gitu kan, melakukan kristenisasi guys. Yang kedua, Injil Kerajaan Allah telah diberitakan kepada segala makhluk. Markus pasal 16 ayat 15. Kesudahannya akan tiba bila Tuhan memutuskan bahwa perintahnya sudah diselesaikan. Oleh sebab itu Yesus tidak datang kalau tidak dibaptis orang-orang semua manusia dan Injil tidak diberitakan kepada segala makhluk. Berikut. Kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan semuanya gitu ya, dari nada suara beliau, kemudian tangan kiri yang tidak bergerak dan pegang meja, itu tangan kiri beliau itu bergetar. Jadi sepertinya memang beliau tidak muncul lama di YouTube karena memang beliau ini sakit. Ya, saya tidak senang karena Ustadz Saniho Munir sakit itu enggak. Justru saya mendoakan beliau supaya kesehatannya segera pulih kembali, beliau sehat kembali, dan beliau bisa berdakwah lagi dengan kuat, semangat berapi-api. Jadi saya doakan supaya Ustadz Saniho Munir segera pulih dan sehat kembali. Oke guys ya, nih kita kalau ini saya ajarkan ya, kita kalau iman kita teguh ya, kita tidak akan mendoakan orang untuk bisa berdakwah lagi ya. Kita hanya mendoakan kesembuhan. Misalnya gini nih ya, ini. Misalnya ada dari pihak dari juri ini sakit ya, sehingga nggak bisa lagi bikin video gini misalnya, bikin video YouTube. Anggaplah di juri ini sakit dianggap ya, tapi jangan sampai. Jadi semoga Allah lindungi di Juli dan teman-temannya. Anggaplah beliau sakit, ya kan? Itu sebagai orang beriman, kaum muslim beriman, kita tidak akan mendoakan di Juli untuk dia itu sembuh dan bikin video gini lagi. Tapi kita akan doakan dia sembuh aja guys. Kenapa? Karena dalam Islam itu adalah berlaku lakum waladin. Jadi agamaku. Jadi kalau dia berdakwah ya kayak begini ya, ini kan bukan dia malah menyerang menyerang Islam gitu kan. Kan Islam itu kenapa begitu gitu kan. Bagaimana dia bilang Ustadz Sagani ditipu sama ini ya. Saya nggak berharapkan dia bikin konten ini lagi gitu. Saya harap dia tobat itu ya dia berhenti bikin konten ini dan dia ngerti yang kalau Yesus itu tidak pernah mengajarkan itu. Yesus itu mengajarkan tauhid gitu kan. Jadi seharusnya dia dapat hidayah dari Allah gitu. Jadi kita doakan seharusnya dari Yuli dapat hidayah, sembuh dan dapat hidayah, bukan sembuh dan berdakwah lagi di jalan Kristen gitu. Tapi kalau dia kan beda, karena dia di agamanya nggak berlaku lakum waladin, maka bebas. Jadi dia mendoakan sembuh itu bagus ya, itu bagus, saya apresiasi. Tapi juga dia doakan supaya Ustadz Saniho Munir bisa berdakwah lagi gitu. Jadi memang di agama orang ini nggak berlaku guys, lakum waladin, bebas gitu kan. Kalau kita ada aturannya, kita nggak boleh mengharapkan atau berdoakan orang lain itu untuk mendakwakan agamanya guys. Kalau kita justru semoga dia dapat hidayah gitu kan untuk masuk Islam gitu guys. Nah, kalau kita melihat dari isi ceramahnya gitu ya, seharusnya di masjid adalah tempat untuk menyampaikan dakwah dari ajaran agama mereka sendiri gitu ya, dari Al-Quran, hadis, tafsir gitu ya.
berarti dia nggak dengar apa tadi disampaikan oleh Ustaz Sani Munir. Ya, isi Quran itu dari A sampai Z, dari depan ke belakang itu membahas tentang Kristen. Dalam mana ya, akan menunjukkan dengan jelas ya bahwa kitab-kitab sebelum Quran itu adalah sudah diubah oleh tangan manusia. Nah, itu ngomong tentang Alkitab, guys. Karena itu adalah bukti ya yang tersisa di mana itu merupakan kan dalamnya itu ada Taurat, Zabur, Injil. Jadi informasinya kita dengar Al-Quran bahwa itu kitab di Alkitab itu ya Taurat, Zabur, Injil dan itu adalah bawah tangan manusia. Sehingga makanya ada perjanjian baru, makanya ada surat Paulus pada zaman Roma. Jadi Al-Quran justru bahas itu. Jadi Alkitab itu adalah contohnya, ngerti nggak? Misalnya kita bahas misalnya gini nih, misalnya ada suatu sekolah misalnya ya, sekolah itu bahas tentang eh, gini misalnya, saya sekolah lagi bahas tentang sejarah, misalnya kisah tentang Pangeran Diponegoro. Nah, kita katakan Pangeran Diponegoro sejarah hidupnya sudah diubah-ubah oleh Belanda. Nah, untuk itu maka sah jadinya dan relevan ya dan penting juga kalau dikatakan contohnya mana sejarah Pangeran Diponegoro diubah-ubah oleh Belanda, maka diambillah sumber dari Belanda, diambil literatur Belanda. Ini ya murid-muridku semua, ini adalah buku dari Belanda ya, yang mana ini terjemah dari bahasa Belanda, yang mana buku ini mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu bukan pahlawan, tapi adalah dia adalah dia adalah teroris gitu misalnya. Nah, ini jadi penting guys, relevan gitu, ngerti nggak? Jadi dia harus ngerti logika ini. Jadi Alkitab itulah contoh dari dalil Quran yang mengatakan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah dibawa oleh tangan manusia. Contohnya mana? Nah, ini Alkitab nih, ini contohnya. Makanya dilihatkan bukti-bukti itu, ini loh dia contohnya barangnya gitu. Nah, itu makanya itu logika sederhana loh guys. Nah, tapi sebaliknya, ketika mereka bahas tentang Quran, dalilnya mana di Alkitab yang ngomong tentang Quran? Coba, ada nggak? Ada nggak? Bahwa nanti kitab-kitab Alkitab ini akan diubah oleh tangan manusia, ada nggak? Kan nggak ada guys. Nah, juga dia sebutkan tentang siapa itu ibunya Yesus atau ibu Isa. Jadi ini kan bahasanya bisa lah, ngerti lah kita. Isa, Yesus Isa. Sama aja orangnya, cuma beda nama gitu kan. Misalnya kayak David, orang bule nyebutnya David gitu kan. Nah, kayak kayak Moses ya, kita sebut orang nama Moses, orang bule menyebutnya Moses gitu kan. Nah, jadi kayak gitu-gitu guys. Jadi namanya beda, orang sama gitu. Nah, makanya ketika dibahas di Quran, siapa Yesus, siapa ini, dan dia diselewengkan ajarannya. Contohnya mana? Ini dia kitab ada. Nah, jadi akhirnya ini semacam contoh gitu, referensi. Ini pakai untuk menguatkan Quran. Ngerti nggak? Sama kayak misalnya menguatkan misal gini yang di klaim sejarah itu ya, kita belajar baca sejarah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan Indonesia yang gak berani. Dia adalah dari Jawa dan dia adalah kesultanan dari Kesultanan Jogja misalnya, apa itu Jawa Tengah atau Jogja. Dia membela Indonesia hingga di daerah penghabisan dan bla 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 gitu kan. Tapi sejarah dia ini dimanipulasi, dibawa oleh Belanda, oleh penjajah Belanda yang menjajah Indonesia dulu. Nah, untuk itu buktinya mana? Ya kita ambil buku dari Belanda gitu kan. Nah, ini buktinya. Ada lihat di sini terangkan buku sejarah ini kalau Pangeran Diponegoro pahlawan nasional bangsa Indonesia, di Belanda malah dikatakan teroris guys. Nah itu guys. Jadi itu Alkitab itu sama seperti itu referensi ya. Jadi diri harus ngerti ya. Ketika umat Islam itu bahas Alkitab, itu kan berarti bukan berarti dia sedang bahas bukan kitabnya, tapi referensi gitu. Karena gimana pun juga di situ masih tersisa ya yang asli dari kitab sebelumnya yang mana diubah, yaitu yang sama gitu guys. Jadi misal gini, misal Belanda ngubah tentang Pangeran Diponegoro. Nah tentu dia nggak ubah semuanya gitu kan. Misalnya kayak Pangeran Diponegoro misalnya lahir di Jogja misalnya nih ya, di buku sejarah Indonesia dikatakan Pangeran Diponegoro lahir di Jogja. Nah di buku Belanda juga lahir di Jogja. Nah kalau ditengok sama, nah kita bisa katakan, guru bisa katakan sekolah, nah nak berarti ini nggak diubah ya nggak? Yang Belanda belum mengubah ini masih sama ya. Dan Diponegoro lahir misalnya tahun berapa ya? Misalnya anggaplah tahun 1820, anggap ya, saya lupa ya. Anggaplah Pangeran Diponegoro lahir tahun 1820, lalu di Belanda juga lahir tahun 1820. Berarti ini belum diubah karena sama gitu. Nah, tapi kalau di lahir misalnya
Panipegoro itu adalah dituduh Belanda teroris, tiba-tiba di sini dikatakan Panipegoro adalah teroris. Berarti ini adalah diubah gitu. Karena menurut sejarah Indonesia, Panipegoro itu dituduh Belanda gitu, bukan benar teroris gitu kan, tapi ada dituduh Belanda, difitnah Belanda. Tapi di sini dikatakan memang teroris. Nah, berarti ini yang diubah oleh Belanda. Itu poinnya guys. Jadi ini sebenarnya logika simpel. Kenapa umat Islam itu membahas Alkitab sebagai referensi untuk menguatkan dalil Quran sebagai contoh referensi guys. Itu yang perlu dipahami. Jadi dia tuh harus belajar guys ya. Paling nggak dia ngaji gitu kan, biar tahu dia kenapa umat Islam itu bahas Alkitab di masjid. Nah, tapi anehnya justru belakangan ini banyak sekali ustadz-ustadz yang ceramah di masjid itu menggunakan Alkitab gitu. Ya, karena sebagai referensi. Sama kayak guru tadi yang bahas tentang sejarah ya, sejarah Indonesia misalnya, kalau pengen Penegoro ambil versi dari Belanda untuk memenangkan dalil bahwa buku sejarah ini mengatakan bahwa ya sejarah Penegoro sudah dimanipulasi oleh Belanda guys. Itu dan juga bukan oleh Belanda, mungkin oleh Inggris juga, oleh yang lain-lain. Makanya diambil dari mana-mana itu kan sumber-sumber itu gitu. Ini sebagai referensi, dan itu sah-sah saja untuk menguatkan dalil. Jadi disitulah kita akan ketahui kalau akan benar. Kenapa? Kita temukan ada yang sama, ada yang beda. Yang sama pastilah yang berubah, yang beda pasti yang udah diubah guys. Itu logika berpikirnya. Ya. Termasuk Ustadz Sanihu Munir. Dan Ustadz Sanihu Munir itu membahas topik yang sangat seksi gitu ya dalam kekristenan. Dan ini menarik sekali. Justru Ustadz Sanihu Munir menampilkan tentang keselamatan di dalam Kristen. Ya, tapi versi Paulus, ingat, dia sedang mengatakan kristenisasi itu seperti ini gitu. Jadi kristenisasi adalah versi Paulus, bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kristenisasi karena dia dan pengikutnya disebut umat Nasrani. Ya, dia nggak kenal Kristen karena Kristen baru disebut pertama kali murid-murid itu di Antioquia abad pertama sebagai Kristen. Yesus nggak tahu tentang Kristen gitu. Hanya disebutkan itu versi Paulus. Keselamatan itu bukan versi Yesus. Keselamatan Yesus, versi Yesus adalah dengan Israel Tuhan Allah kita Esa. Jadi dia versi Yesus keselamatan itu adalah tauhid, la ilaha illallah, dan mengutus Yesus yang dan mengenal Yesus yang telah kuutus. Yesus Rasulullah guys. Atau Yesus utusan Allah. Ya, saya sih mengatakan atau dalam sudut pandang saya bahwa Ustadz Sanihu Munir ini sebenarnya sedang melakukan penginjilan meskipun dengan cara yang kurang baik gitu. Bukan, dia sedang mengadakan penginjilan, dia sedang mengatakan menunjukkan referensi. Ini loh yang tidak Yesus ajarkan ya. Ini loh yang Quran sebut itu kalau ajaran Yesus diselimpangkan, yaitu siapa orangnya? Ini nih Paulus buktinya. Nah itu guys, jadi logiknya seperti itu gitu. Dia Ustadz Sanihu Munir bukan sedang mengadakan penginjilan, sama sekali bukan ya. Ya, tapi saya tetap menghargai beliau karena beliau melakukan ini di masjid. Berani sekali di masjid khotbah isinya dari Alkitab. Terlebih tentang keselamatan. Ya, saya berdoa supaya apa yang disampaikan oleh Ustadz Sanihu Munir mengenai keselamatan di dalam Kristen ini tadi didengar, direspon baik oleh jemaahnya. Ya bagus lah kalau jemaah respon dengan baik. Berarti mereka sadar memang Yesus itu ajarannya udah diubah oleh Paulus guys gitu. Jadi ini justru bahkan dia nggak paham mungkin ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Sanihu Munir, bahwa Sanihu Munir itu menegaskan kalau ajaran Yesus itu ubah oleh Paulus guys. Itulah logikanya. Jadi umat Muslim yang nggak tahu ditahu kan, oh ternyata Yesus itu ajarannya tauhid loh gitu kan, dijadikan ajaran Trinitas oleh Paulus loh. Itu jadinya. Jadi umat Islam makin yakin dengan agamanya guys gitu. Oh Yesus memang seorang Muslim gitu, bukan seorang Kristen atau mengajarkan Trinitarian, karena Trinitarian itu diajar oleh Paulus melalui suratnya kepada jemaat-jemaatnya di Efesus gitu ya. Kemudian Roh Kudus menjamah mereka semua dan akhirnya mereka berbondong-bondong bertobat. Mimpi kali ya. Aduh, saya aja guys, saya pengen kayak Ustaz Sanihu Munir menjelaskan agar umat Islam itu tidak ada yang murtad guys, karena berbahaya. Karena Anda tahu ya, disampaikan Ustaz Sanihu Munir tadi, kristenisasi itu sangat luar biasa guys ya. Mereka sampai menawarkan beras ya kan, segala macam bantuan, padahal misinya adalah kristenisasi. Bahkan juga melalui Car Free Day, apalagi lomba lari lah, konser lah, apalagi ya, macam-macam, mengundang orang pakai
pakai truk lah, mau bus di rumahnya, katanya rupanya di rumah tuh malah dibaptis gitu ya. Ini luar biasa. Dan itu banyak ketangkap ya, bukan hoax itu. Ada banyak ketangkap juga dan mereka bahkan nyasar tukang parkir, ibu-ibu jualan, anak-anak sekolah gitu kan. Nah, itu dan juga banyak ketangkap ya gitu. Mereka akan penasaran dengan isi Alkitab, mereka akan membukanya. Justru dengan itu ya, saya dulu guys ya, ini saya cerita ya. Dulu itu saya itu pernah waktu itu saya tidak tahu sama sekali tentang Kristen, sama sekali nggak tahu tentang Yesus ya, sama sekali nggak tahu ya. Waktu itu saya cuma tahunya Islam ya, Islam. Kristen saya nggak tahu. Nah, waktu itu ya kejadian itu ya saya udah pernah cerita sih video saya sebelumnya, tapi akan saya ceritakan ulang lagi sedikit ya. Waktu itu saya mimpi, waktu itu kan saya mimpi kiamat minggu berturut-turut, kiamat terus guys. Nah, jadi waktu kiamat itu mimpi kiamat itu, saya kan tidur di kamar belakang tuh, sendirian. Jadi hari ke-7 itu saya mimpi beda guys. Nah, saya mimpi kiamat juga. Lalu tiba-tiba saya bangun ya dengan keringat dingin guys. Di situ keringat dingin ya, saya bertanya gini, karena waktu itu sebelumnya saya kan punya teman ini lebih tepatnya teman adik saya gitu. Namanya Natalius ya. Jadi Natal kalau kamu nonton ini ya, apa namanya? Ya ibaratnya dia adalah adik dari teman dari adik saya gitu. Nah, bedanya kami itu sekitar berapa tahun ya? Kita 10 tahun lah bedanya guys gitu. Nah, jadi karena saya berteman dengan teman adik saya yang Kristen, tentu saya banyak mendengar dari dia tuh bincang-bincang sering main sama adik saya juga kadang-kadang dengar gitu kan. Nah, jadi dia sering ngomong tentang Yesus, saya itu bukan mendakwahi adik saya, tapi memang cerita gitu, kalau bahwa Tuhannya Yesus gitu. Kadang-kadang mereka bergurau kan, sama anak kecil itu bergurau gitu. Jadi saya tahu, oh ternyata Natal ini Tuhannya Yesus itu. Tapi saya nggak tahu Yesus itu siapa gitu guys. Saya juga cuma tahu kalau ada waktu itu teman adik saya menerangkan Tuhan yang namanya Yesus. Di situ jadi sumber dari asal dari situ. Jadi ketika saya mimpi itu saya keringat dingin guys, keringat dingin. Jadi saya tiba-tiba ingat gitu kan, ada loh orang yang menuhankan selain Allah gitu kan. Karena setahu saya semua orang di dunia waktu itu menuhankan Allah. Saya nggak tahu ada orang yang menuhankan Yesus, nggak tahu saya guys gitu. Baru tahu saya waktu itu kan. Nah, di situ saya keringat dingin. Saya takut jangan-jangan Tuhan yang dituhankan Nataliusnya yang benar, Yesus ini. Ya kan? Karena saya nggak tahu tentang Yesusnya sama sekali, blank gitu kan. Saya tahu cuma Allah gitu kan. Dari kecil hanya belajar ngaji gitu kan. Saya nggak tahu sama Yesus sama sekali. Di situ saya giat guys. Saya belajar tentang Alkitab. Saya belajar kristologi, saya ikut debat ya di Facebook tuh saya gila-gilaan guys. Debat saya tuh ya kadang saya semalam tuh saya nggak tidur, nggak makan, nggak minum di depan komputer guys. Jadi waktu itu komputer saya udah lama ya. Dan saya dulu tuh punya laptop guys. Jadi saya awal debat tuh saya di laptop dulu. Jadi saya punya laptop sejak tahun berapa sebenarnya laptop ya. Jadi sekarang laptop saya udah rusak. Jadi awal debat saya di Facebook di laptop. Tahu saya luar biasa guys ya, sampai berhari-hari saya debat itu. Jadi orang yang di grup debat tuh heran sama saya, kamu kok semakali debatnya gitu kan? Ya saya pengen belajar sebenarnya itu. Jadi saya debat, saya dengarkan orang tuh ngobrol, kadang-kadang saya masuk sendiri gitu kan. Saya pelajari, karena debat itu kan harus kita tantang, harus sampaikan dalil gitu. Karena kita nggak boleh ngomong sembarangan kan. Walaupun memang ada orang debat tuh ngomong sembarangan, dia asumsi ya tambah dalil. Saya berusaha pakai dalil. Makanya saya ketika ada yang ini bahas ini, saya cek Alkitabnya guys, saya cek isinya semua, saya pelajari. Nah, apa yang terjadi setelah saya mengalami itu bertahun-tahun, malah menguatkan iman Islam saya guys, bahwa saya semakin yakin kalau dikatakan benar bahwa kitab-kitab sebelum Quran itu udah diubah tentang manusia. Dan saya menemukan sendiri dia kitab banyak perubahan itu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak masuk akal gitu guys, ya kan? Ajaran yang nggak masuk akal. Lalu saya juga menemukan ternyata Yesus mengajarkan tauhid gitu. Ya tadi ya, ingatlah saya Tuhan Allah kita adalah Esa, satu Tuhan, dan demikianlah mereka mengenal Engkau, satu Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah utus. Itu kata Yesus. Nah, Paulus mengajarkan yang tadi gitu. Nah, kok beda ya ajaran Yesus sama Paulus? Di situ saya tahu, oh ternyata benar apa yang bilang ini, bahwa ajaran Yesus sudah diselewengkan oleh Paulus dan teman-temannya. Di situ saya semakin yakin malah yang Islam. Jadi umat Islam ya atau umat Kristen sendiri bahkan ya kayak mualaf itu ya, para mualaf itu mereka kenapa jadi Muslim? Karena mereka justru melihat kitabnya sendiri guys. Jadi ketika mereka baca kitabnya, oh ya ternyata benar ya, ini kok kontradiksi, ini kok nggak masuk akal gitu kan. Bahkan Trinitas itu sendiri yang orang Kristen mengakui sebenarnya kalau Trinitas itu ajaran nggak masuk akal. Walaupun yang ngomong secara langsung dia mengatakan Trinitas itu nggak bisa dibahas pakai ilmu matematika. Yang satu tambah satu sebenarnya kan 3, nggak bisa. Karena kan kalau kita jumlahkan 1 tambah 1 sama 3, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus kan Bapa 1. Putra 1, Roh Kudus 1 kan 1 tambah 1 tambah 1 sama 3.
Jadi kata dia 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi nggak bisa dijelaskan pakai matematika loh. Jadi pakai apa dijelaskan itu? Berarti kan nggak masuk akal. Sama kayak kata dia juga nggak bisa dijelaskan pakai ilmu alam. Padahal Yesus bisa dijelaskan ilmu alam gitu kan. Dia makan, minum, kena hukum gravitasi. Kalau dia lompat dari tempat tinggi pasti akan jatuh ke bawah dan segala macam ya. Jadi sama dia mengatakan ini nggak masuk akal cerita sini itu. Makanya itu yang menunjukkan para mualaf itu banyak orang Kristen itu banyak mualaf gitu guys. Itu. Jadi justru semakin Anda baca kitab tapi dengan hati yang yang tidak ya terbuka lah, jangan tertutup gitu. Jangan terima dogma gitu aja gitu kan. Anda harus lihat, cek ayatnya, pelajari ya, pakai pemahaman bahasa Indonesia yang benar gitu. Jangan pakai hawa nafsu gitu kan. Anda akan temukan banyak kejanggalan di situ dan banyak keanehan dan banyak yang tidak masuk akal gitu kan. Ada banyak sesuai dengan apa yang kurang sampaikan gitu kan, ayat-ayatnya itu gitu. Nah, di situ justru Anda akan, kalau bagi muslim akan memperkuat imannya, dan bagi yang orang Kristen nih, ya kalau dia ya dengan terus belajar ya, dia akan mualaf gitu. Makanya saya sangat menyenangkan ya, kayak Ustadz Sani Munir dakwah itu dengan Alkitab malah. Karena itu sebagai referensi. Saya juga kalau saya di kesempatan berdakwah, saya kan cuma berdakwah di YouTube nih. Saya kan selalu pakai Alkitab kebanyakan kan, dan kemudian saya hafal itu. Itu bukan malah membuat orang jadi murtad atau membuat orang menjadi semakin Kristen. Enggak, justru harusnya kalau mereka nonton video saya ya, ketika saya sampaikan kitab, malah mereka yang Kristen akan mualaf dan yang Islam akan makin teguh imannya guys gitu. Itu ya. Nah, jadi bukan seperti yang kata Juli ini gitu. Bacanya, mempelajarinya, dan akhirnya mereka semua. Jadi ingat, Ustadz Seminur itu udah lama loh mempelajari Alkitab ya, tapi dia tidak juga murtad. Kenapa? Malah iman makin kuat guys. Ketika dia nyampaikan di gereja di masjid ceramah ya, dalam keadaan sakit, justru berarti imannya makin kuat gitu loh. Dia bilang kisah usianya gitu. Jadi plus di Juli ini cuma bermimpi guys, hanya bermimpi gitu. Bahkan kayak Yusuf Estes itu ya, yang terkenal itu ya, yang mualaf dan yang lain-lainnya, para mualaf kita itu justru karena mereka setelah mereka mempelajari Alkitab, bahkan juga Al-Quran, makanya mereka mualaf guys. Percaya, itu doa saya dan saya percaya itu akan terjadi jikalau Roh Kudus memang bekerja bagi mereka semua. Ya, masalahnya gini, saya pernah kemarin bahas kan, katanya kalau Roh Kudus itu video dia juga nih, ketika dia menyampaikan materi yang lain, katanya kalau orang Kristen itu semuanya pasti akan dimasuki Roh Kudus. Berarti ini masuk kan, dan dia akan jadi baik gitu. Pasti akan berbuat baik semuanya, yang berapa kebaikan itu ya, yang sempurna lah gitu. Faktanya dia nggak sempurna, dia juga memfitnah orang lain ya, juga teman-temannya gitu kan. Ada banyak orang Kristen itu yang kata-katanya kasar, kotor. Jadi pertanyaan adalah Roh Kudusnya kemana? Apakah Roh Kudusnya itu nggak masuk ke dia, atau mungkin Roh Kudus masuk ke dia, tapi Roh Kudusnya diam aja gitu, karena nggak ada efek terhadap pelakuan mereka ini kan gitu. Dan Roh Kudus kan terusnya kan ngajarkan ajaran kasih itu. Ajaran kasih itu adalah bila ditampar pipi kananmu, boleh juga pipi kirimu. Tapi dia belum ditampar pipi kanannya, dia udah nampar pipi kanan orang lain duluan guys. Dia dan teman-temannya gitu. Dia menyerang ini, padahal kayak dia menyerang Ustadz Rene Hardono atau Karissa Gani. Padahal mereka kan nggak pernah nyerang di Juli, tapi diserangnya kan. Nah, berarti dia udah nampar Umi Rene Hardono dan Dr. Karissa Gani dan juga lainnya. Padahal mereka ini nggak pernah nampar dia, kenal pun tidak guys gitu kan. Nah, berarti ini kemana Roh Kudusnya gitu kan? Ya. Nah, kemudian apa tanggapan saya tentang ini gitu ya? Injil tetap akan diberitakan meskipun dengan cara yang tidak baik ataupun dengan cara yang baik. Injil akan tetap diberitakan walaupun dengan cara yang tidak baik. Kalau Al-Quran tuh akan selalu diberitakan dengan cara yang baik guys, nggak pernah dengan cara tidak baik ya. Melihat apa yang dilakukan oleh Ustadz Sani Munir ini, saya teringat satu ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ini firman Tuhan ya, Filipi ini Yesus nggak mungkin ngomong gini guys. Ini nggak tahu saya. Ini sama kayak tadi Paulus pada zaman Efesus. Jadi ini adalah teman-teman Paulus juga gitu. Jadi kita nggak bisa percaya karena Yesus tidak pernah memberitahukan kayak gini gitu kan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Apapun maksudnya, Injil tetap diberitakan.
apapun maksudnya, entah itu baik ataupun tidak baik, dengki, perselisihan, tetap saja Kristus akan diberitakan. Dan saya percaya bahwa Ya, kalau diberitakan tadi ya dengan kebenaran bahwa Yesus tidak pernah ngomong kayak gitu, dan itu ngomong Paulus ya, apa yang terjadi? Orang akan semakin banyak mualaf, guys. Kalau mereka menggunakan logika dan akal pikiran serta hatinya, guys. Itulah logika pikirnya. Roh Kudus akan bekerja, tidak ada yang sia-sia. Iya, masa sekarang gini ya, saya bukan menghina sekali lagi ya, ini cuma ngomong logika aja, ngobrol gitu kan. Sekarang saya mau tanya, kemana Roh Kudus yang Anda bilang itu di Yuli? Seperti apa bentuknya ya? Suaranya kayak apa, lalu apa efek terhadap Anda? Karena saya lihat Anda nggak seperti yang dijabarkan oleh orang-orang Kristiani, yang mana orang Kristen itu baik, sempurna gitu kan. Tapi Anda banyak kekurangan. Saya juga banyak kekurangan, tapi saya tidak pernah mengakui saya didatangi malaikat, atau saya dimasuki malaikat, atau saya tuh diubah malaikat jadi baik. Nggak ada, guys, gitu. Kalau dia kan memang ngaku-ngaku gitu, dimasuki Roh Kudus jadi baik gitu kan, padahal faktanya nggak baik gitu, guys. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, entah itu dengan maksud baik atau... Jadi ingat, itu referensi ya. Jadi misalnya gini ya, kayak tadi lah sejarah Pangeran Diponegoro. Kalau kita ambil sumber dari Belanda ya, itu kan sumber yang hoax gitu kan, sumber dari Belanda ya. Kita ngomong ini bukan ngomong kitab ya, ngomong ke Belanda dulu, tapi ada bisa samakan lah, bisa perbandingkan, analogikan gitu. Itu hoax, jadi kita sampaikan sebagai referensi. Kalau ini yang dipalsukan, yang diubah ya oleh Belanda, ini yang aslinya. Ya, itu Pangeran Diponegoro adalah pahlawan bahasa Indonesia, sultan yang pemberani dan segala macam ya, guys. Jadi beda ya, beda. Jadi efeknya kayak itu disampaikan, itu merusak yang Belanda tadi rusak. Nah, inilah yang meluruskannya gitu, guys. Jadi ketika disampaikan itu kita tadi, nah itu kalau nggak ada yang asli yang meluruskannya kayak Al-Quran, itu orang akan percaya 100% bahwa Pangeran Diponegoro adalah teroris. Itu bahaya, guys. Makanya perlu Quran, makanya ketika ceramah di masjid itu perlu ada referensi untuk menunjukkan apa sih buktinya kalau Pangeran Diponegoro itu betul-betul bukan teroris. Benar nggak sih buktinya kalau Pangeran Diponegoro itu difitnah Belanda? Ada buktinya, ini buktinya nih, bukan Belanda. Nah, jadi makin kuatlah posisi dari sejarah Pangeran Diponegoro yang Indonesia punya gitu, guys, yang asli gitu. Itu dia, guys, logika berpikirnya. Tidak baik. Entah itu dari mulut saya atau mulutnya Ustadz Sanim Humunir. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga sekali lagi Ustadz Sanim Humunir segera sehat dan terlebih Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikirannya. Mimpi kali ya. Karena Ustadz Sanim Humunir ini, karena di Riyadh dia bekerja apa nggak tuh Roh Kudus ya kan? Ini saya bukan hina guys ya, tapi bertanya balik gitu. Ketika dia mengatakan berharap kalau Roh Kudus bekerja di Ustadz Sanim Humunir, dia bekerja gitu. Karena nggak ada nampak efeknya gitu kan? Dia masih aja mengucapkan fitnah yang jelas katanya ditipu oleh ini Ustazah Ire Handono segala macam gitu kan. Jadi itulah, dan juga video lainnya gitu kan, yang dia menyampaikan materi yang menghina Islam tuh, kata-kata yang mengatakan orang itu tuannya sama Islam itu bisa saya mau tampar itu tuan yang nggak bisa menjelmakan diri. Berarti kan dia menampar Allah gitu, guys, menginjak-injak Allah gitu. Itu kan kurang ajar, itu nggak sesuai dengan ajaran kasih. Nah, itu kemana Roh Kudusnya gitu kan? sudah tahu banyak tentang firman Tuhan. Iya, semakin tahu banyak akan semakin kuatlah iman Islam gitu. Karena kenapa? Tahu banyak juga paham, tahu dan paham. Beda dengan tahu nggak paham, atau beda dengan nggak tahu sama sekali ya. Ibaratnya banyak yang nggak tahu gitu. Makanya kita harus kasih tahu biar mereka bisa paham habis itu, guys. Jangan sampai nggak tahu sama sekali tentang Alkitab gitu kan. Hanya tinggal keputusan saja untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mimpi lu ya, mimpi kali ya. Kita doakan bersama-sama. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati. Maaf ya, ini berdoakan bersama-sama kepada siapa gitu. Karena Yesus berdoa kepada Allah, guys. Dia sujud di taman pribadi, dia sujud ya, lalu berkata ya Allah. Dia bilang ya Allah, bukan ya Yesus gitu. Karena Yesus ini bilang ya Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau cawan berdoa padaku, sesuai dengan kehendak-Mu. Ingat ya, sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Berarti melakukanlah kehendak Allah, bukan kehendak Yesus.
Ya saja berdoa kepada Allah itu. Masa Anda ajak kami kita semua berdoa kepada Yesus? Nah, itu aja udah ngaco, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.